Karena nanti yang kalau sudah di UKIN nanti di rekaman itu minimal 30 menit. Sudah diedit menjadi 30 menit. Ini kan latihan. Yang berikutnya Pak Eko Saputro. Jelas, Bapak Ibu sampai suara saya sudah terdengar. Kurang jelas, Pak. Kurang begitu jelas. Kurang jelas. Mohon maaf, laptop saya kipasnya memang agak bunyi, jadi ada suara bulut-bulut begitu. Dicari posisi yang enak dulu aja Pak, pasnya Oke, gimana? Kita tes, Kita cek, mulai nanti. cek sudah jelas atau belum? Sudah jelas? Lumayan kedengaran. Sudah Pak, sudah. Oke, siap. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua siswa sudah masuk semua di kelas Zoom ini ya. Karena kita pembelajarannya berbasis daring ya. Jadi kita pembelajaran jarak jauh. Saya harap semua siswa sudah masuk semua ke. Pak, saya yang di belakang kurang keras, Pak. Maju ke depan, Pak. Oh, Volumenya itu volumenya. oh ya. Ya, kan nggak harus maju ke depan, ini daring ya. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana kabar kalian semua? Semua sehat? Wah, baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada yang flu ya, tidak Luar ada yang biasa. sakit ya. Oke, Pak. Oke, bagus. Untuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin terlebih dahulu, memimpin doa, silakan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama ya. Dengan membaca basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, semoga dengan doa wasilah bismillah ini akan melancar dan bermanfaat pada pembelajaran pada siang hari ini ya. Untuk lebih jelasnya saya akan ngecek kehadiran terlebih dahulu. Ini di kehadiran partisipan ya. Ada Pak Mas Hermawan hadir? Hadir. Mas Muhammad Rois? Hadir. Mbak Wiwi? Hadira. Mbak Leli? Hadira. Mbak Lulu? Hadira. Dek Misbah? Hadir. Oke. Terus Mas Sahlan? Hadir Pak Guru. Oke. Terus Dek Baihaki? Dek Baihaki belum hadir? Tidak masuk apa ya, Pak? Hadir. Oh, hadir. Oh, ke belakang mungkin. Yang terakhir Dek Lilia ya. Dek Lilia ya. Hadir. Oke. Bagus, karena sudah hadir semua. Untuk menambah semangat di siang hari Oh, yang belum siapa ini? Saya belum, Pak. Mas Ali ya. Oh, mohon maaf Mas Ali. Saya hadir, Pak. Iya, saya kira Belum dipanggil. Ini ya. Oke, Mas Ali, terima kasih Mas Ali. Ya, sudah saya centang. Oke. Untuk menambah semangat di siang hari ini, mari kita yel-yelkan SMK kita. Masih ingat nggak anak-anak? Lupa, Pak. Lupa, Pak. Lupa. Kemarin pas nggak berangkat. Nah, ini ya. Ikuti Pak Guru ya. Ya. SMK bisa. SMK Bisa. SMK Jaya. SMK Jaya. SMK Membahana. SMK Membahana. Coba diulangi sekali lagi, yo, untuk semangat, yo. SMK Bisa. SMK Jaya. SMK Membahana. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, ya. Oke.
setelah kita semangat ini ya, pada materi di siang hari ini adalah tentang hormat dan patuh pada kedua orang tua dan guru. Tapi di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang menjelaskan isi Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan hadis terkait tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru ya. Nanti di pertemuan kedua, di pertemuan ketiga nanti akan berbeda. Di pertemuan kedua nanti ya kita akan mempelajari tentang contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada kedua orang tua, dan yang pertemuan ketiga untuk minggu depannya lagi adalah hikmah dan manfaat dari hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk yang pertama saya akan memberikan analisis atau memberikan pancingan untuk anak-anak semua ya. Coba saya akan share screen ya. Saya akan membacakan suatu ayat. Jadi kita telaah yang pertama adalah tentang tajwidnya ya. Apa, Pak? Oke. Sudah terlihat atau belum anak-anak? Dereng, Pak. Belum, Pak. Dereng. Sudah? Belum, Pak. Urung. Dereng. Belum, Pak. Dereng, Pak. Sudah ya? Ampun, Pak. Oke, udah, Pak. bagus. Oke, bagus. Tolong perhatikan Bapak membaca, nanti kalian analisis apakah sudah betul atau belum bacaan yang Bapak berikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Bagaimana anak-anak, apakah bacaannya Bapak itu sudah bagus? Wah, merdu, Sekali, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya Bagus banget, Pak. Sekali, Pak. Menyentuh Guru hati, PAI Pak. harus bagus. Ya, harus dicontoh anak-anak ya. Ya, Oke. Pak. Siap. Memang betul untuk dalam membahas suatu materi pasti ada dasarnya yaitu Al-Quran dan hadis ya. Tapi dalam membaca Al-Quran kalau kita tidak mengetahui hukum-hukum tajwidnya maka akan terjadi apa coba anak-anak? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, toh, Pak. Loh, ini karena kalian kan sudah SMK, masa nggak tahu? Ini kecilnya nggak ngaji ya, Mas Hermawan ya? Ya, saya bolos terus, Pak. Pak. Gurunya galak. Makanya ini Mas Hermawan dari kecil ngaji, ini sudah SMK, ini mohon ya, ini siswa-siswa SMK harus membacanya sesuai tajwid. Oke, contohnya coba Mbak Nurul. Kalau salah-salah dosa, Pak. Saya mau bertanya ini, Mbak Nurul, kira-kira kalau membacanya salah tidak sesuai tajwid gimana itu? Gimana itu, Mbak Husnul, Mbak Nurul? Baca Pak ini tajwidnya. Ya, kalau salah bagaimana? Salah ya dosa, Pak. Nah, ini. Itu Mas Hermawan. Dosa itu Mas Hermawan ya. Oh. Ya. Nanti aku ngaji sama Bapak ya. Oh, boleh. Nanti datang ke rumah ya. Oke. Ya, oke. Saya ikut ya. Baik ya. Setelah kita analisis bahwa memang membaca Al-Quran harus sesuai kaidah tajwid, ada fasihul, ada fasihah, ada apa namanya itu sifatul huruf ya. Pokoknya kita nanti akan belajar bersama. Oke. Untuk selanjutnya, Pak Guru telah menampilkan PowerPoint di sini ya. Silakan diperhatikan. Saya akan bertanya ini.
Untuk yang pertama Mbak Laili ini. Terlihat ya Mbak Laili ya? Ya yang tadi ya Pak. Ya ini masih screen ini Oh, masih iya, terlihat Pak. ya? Masih. Oke. Untuk Mbak Laili coba bacaan nomor 3 itu bacaan apa Mbak Laili itu nomor 3? Majais apa majib ya Pak? Majais. Majais apa? Majais mufasil. Munfasil apa mutasil? Mat wajib mutasil, majais mufasil. Betul apa tidak Pak? Pilih mana? Mana ya Pak? Ya, yang mantap aja. Ya. Oke ya, betul ya. Majais munfasil. Tepuk tangan dong untuk Mbak Laili itu ya. Oke. Bagus ya. Terus satu lagi. Saya kok penasaran ini dengan Pak Ali ini. Dari wajahnya Islami ini, Pak Ali ya. Iya, Pak Pak. Ali coba nomor mana ini ya? Coba nomor 10 itu bacaan apa itu? Bacaan nomor 10 bacaan apa itu Mas Ali? Mana ini Mas Ali malah izin ya? Toilet mungkin Pak. Oh, diganti Mas Misbah. Coba nomor 10 Mas Misbah. Bacaan apa itu? Nomor 10, Pak. Itu bacaan hunah ya, Pak, atau matobi'i, Pak? Nah, itu lebih ke matobinginya ya. Oh, matobi'inya, Pak. Iya, Pak. Iya, betul. Oke. Oke ya, saya rasa nanti kita akan menggali lebih dalam tentang hukum-hukum tajwid yang ada di pembelajaran pada kali ini ya. Karena untuk pertemuan ini kita fokus ke pendalaman hukum tajwid beserta nanti penjelasan dari Quran surat Al-Isra ayat 23-24 ini. Oke ya. Ya, Pak. Ya. Oke, tadi memang kalau terjadi kesalahan baca itu banyak hal ya. Bisa jadi karena dari kecil belum mengaji ya. Bisa jadi. Ya, maaf, Pak. Ya, bisa jadi karena menganggap bahwa terbiasa dengan membaca dari translate Latin ini. Ini terjadi ini banyak di masyarakat ini. Jadi membacanya itu bukan Arabnya tapi Latinnya. Gitu. Al-zina menjadi alat zina. Itu kan sangat bahaya ini ya. Oke. Selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Ya. Ada nggak yang bisa menyimpulkan ini? Kira-kira bagaimana pentingnya menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran? Siapa yang mau menyimpulkan ini? Coba. Nanti dapat nilai tinggi ini. Yo, siapa yang berani? Pentingnya menggunakan. Saya Pak. Ya. Oke, Mas Hermawan silakan. Ya. Ternyata kalau nggak bisa tajwid dosa ya Pak ya? Ya, betul. Ya itu kesimpulan saya Pak. Oh, hanya itu ya, dosa Iya. tok ya. Tadi kan saya belum pernah ngaji Pak. Oke, mungkin ada yang lain? Ya Pak. Ya, siapa namanya? Ali Pak. Silakan Mas Ali. Bagaimana Mas Ali? Itu ada bacaan matobi'i Pak. Ya. Kesimpulannya apa kalau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu kesimpulannya bagaimana menurut Anda? Saya Pak. Oke, siapa namanya? Laili. Oke, bagaimana Mbak Laili? Kalau kita salah dalam membaca Al-Quran nanti jadi menjadikan salah arti juga Pak. Kalau kita salah baca satu ayat saja atau satu kata saja itu nanti akan menjadikan salah arti. Luar biasa ya Mbak Laili. Ini ternyata sudah rajin belajar ini sudah baca pasti ya. Baru tadi malam belajar Pak. Ya, satu lagi, ayo. Saya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana kesimpulannya? Alat untuk membaca kitab itu kan ada nahwu sorof, Pak. Tapi kalau alat untuk membaca Al-Quran itu pakai tajwid, Pak. Betul. Luar biasa. Itu sudah betul sekali itu ya. Bagus. Oke, untuk selanjutnya karena ini saya anggap
sebagai gambaran saja bahwa memang penting sekali bahwa kita harus menggunakan tajwid untuk membaca baik dan oke. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan video ya. Mau melihat nggak ini kira-kira? Ini ada satu tayangan bacaan Al-Quran yang sangat luar biasa ini. Bisa dikumpulkan dulu ya. Permisi dulu. Ini bacaannya Bapak ini Mas ya ini. Nah, Ya. oke, dulu ya. Terlihat ya. Belum, Pak. Ya, sabar ini masih terganggu sinyal ini. Masih luar-luar gitu ya. Pak, izin ke belakang sebentar ya Pak. Boleh, boleh. Ya, silakan. Ambil ini. Ya, Nana ya. Ya, Nana, mohon maaf ini ternyata video yang akan Bapak tampilkan ini belum bisa kebuka ini karena berbasis online ini. Enggak apa-apa ya, ini terkait video. Ya, silakan nanti kalian saya kirimi linknya saja ya. Saya kirimi linknya, nanti barangkali di tempat kalian sinyalnya lebih bagus. Saya kirim di WA ya, linknya ya. Linknya saya kirim WA. Saya beri waktu 2 menit saja. Silakan. Itu di WA sudah saya kirim ya linknya. Silakan diperhatikan, ditonton terlebih dahulu. Silakan. Itu ada contoh seorang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Silakan. Saya beri waktu 2 menit sebelum kalian akan nantinya mengomentari dan diskusi tentang bacaan tersebut. Silakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Videonya bagus ya, Pak? Ya itu seorang perempuan itu bagus sekali. Mantap. Yang belum lihat silakan dilihat ya. Ya Pak. Ya, Pak. Itu kayak istri Bapak ya ini ya Pak? Adik saya, Mas. Ya, Pak. Selesai, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, nanti kalian kan akan saya beri LKPD ya sebagai tugas kalian. Bisa saya tampilkan di sini ada LKPD-nya ya. Lihat atau belum anak-anak ini? Belum Pak.
Belum. Kelihatan, Pak. Ya, sudah, Pak. Nah, sudah ya. Nah, ini LKPD untuk kalian ini. Nanti filenya bisa kalian kosong. unduh di sini ya. Ini ada linknya ya. Apanya, Pak? Punya filenya ini Oh ya, Pak. yang nantinya akan dikembalikan lagi ke Pak Guru dalam bentuk yang sudah dikerjakan ya. Di LKPD ini kita nanti ditulis nama kalian, absennya, kelasnya, yaitu yang pertama adalah coba kalian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya. Berikan penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan yang kita simpulkan isi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ini silahkan langsung saja diunduh ya di link ini, di link berikut ini ya. Kelihatan semua ya? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Dan silahkan diunduh dan dikerjakan. Oke. Ya, Ya, Pak. Setelah saya beri waktu 3 menit saja ya, karena kalian sudah anak-anak hebat, 3 menit menurut saya bisa. Oke ya, nanti setelah itu kita presentasikan bersama-sama. Ya. Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan LKPD ini, silahkan. Ya, Pak. Saya tanya, Pak. Oh ya, silahkan. Bu Lilia, Mbak Lilia. Itu nanti misal kesimpulan itu artinya gimana, Pak? Menurut saya jangan artinya itu, karena arti kan hanya mentranslate bahasa saja itu Mbak ya. Ya. Oke ya. Oh ya. Ya, Pak. Intisari itu boleh, intisari itu boleh. Ya. Ya, waktunya tinggal 2 menit, silakan. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Baru nulis, Pak. Jangan ditulis ya. Jangan ditulis di buku, langsung di laptop saja ya, diketik ya maksudnya ya. Iya, Pak. Ya. Kita sudah berbasis online ini, sudah canggih kita, serba kita udah maju ini ya. Jangan lagi. Oke, mungkin waktunya sudah cukup ya. Sebelum dipresentasikan, ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silakan. Kalau sudah jelas dalam mengerjakan LKPD, Jelas, Pak. maka saya akan menunjuk satu persatu untuk mempresentasikan hasilnya ya. Yang pertama coba Mas Rois, Iya, sebutkan Pak. faktornya satu saja, terus penjelasannya bagaimana, terus kesimpulannya apa dari Quran Surat Al-Isra itu. Saya baru dapat 1 itu, Pak. Iya, satu saja, memang satu Iya, saja. satu Ya. saja. Iya, Faktor bagaimana yang Mas mempengaruhi Rois? ke saya, Pak. Saya mulai, Pak. Ya. Faktor yang mempengaruhi kesalahan membaca Al-Quran. Karena satu, Pak, karena kita belum mengetahui tajwid hukum bacaannya. Jadi mungkin kita tidak tahu mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Penjelasannya ketika kita membacanya panjang atau pendek tidak sesuai dengan kaidah baca Al-Quran, nanti bisa menyalahi arti, Pak. Ya, sekali itu ya, Mas Rois Ya. ya. Bagus. Sekarang Itu, Mas Pak. Hermawan, Terima kasih. coba Mas Hermawan. Saya belum dapat contekan, Pak. Belum Aduh, mengerjakan. ini kamu kan Itu ranking suka 1. nyontek, Pak. Iya, Itu Pak. suka Kamu nyontek, ranking Pak. 1 harus memberi contoh, Mas Hermawan ya. Iya, Mas Misbah Pak. coba ini ranking 2, Mas Misbah coba. Biasanya ranking 2 ini. Ya Pak, faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam membaca Al-Quran itu yang pertama malas mengaji, Pak. Seperti Pak Hirmawan, Mas Hirmawan itu Pak tidak mau mengaji. Gitu, Pak. Kamu jangan Sehingga bilang ketika ya. membaca Al-Quran itu bahasa Jawanya gerutal geradul, Pak. Ya makanya kamu harus membimbing teman kamu itu Mas Hermawan diajak ngaji di musola. Sudah atau saya di jemput, TPQ. Pak. Nggak apa-apa, Tapi udah ngajak SMA, nongkrong nggak di perempatan, Pak. Nah, nggak apa-apa di perempatan kan itu, jelas Pak. sambil ngaji nggak apa-apa.
Kemudian isi atau kesimpulan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 itu kita tidak, atau seorang anak Pak, atau kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua Pak. Ya, Dan harus berperilaku lemah lembut kepada orang tua Pak. Betul, sangat luar biasa ini. Mas Hermawan terima kasih, jangan kalah ya, nanti ranking satunya berebut Mas Misbah ini. Ya Pak. Siapa? Ya, satu lagi yang perempuan, coba Mbak Lulu ini. Dilihatnya jangan tuh ini Mbak Lulu. Ya Pak. Gimana Mbak Lulu? Menurut saya faktor-faktor apa ini yang berpengaruh terhadap kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya Pak ya? Ya betul. Karena tidak mau belajar dari kecil, dia tidak belajar ilmu agama, jadi besarnya juga kesulitan dalam membaca Al-Quran. Yang kesimpulannya gimana? Menurut saya itu tentang birrul walidain, Pak. Ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak boleh berbuat atau berkata kasar, dan harus memuliakan kedua orang tua. Itu Pak yang saya tahu. Terima kasih. Betul sekali Mbak Lulu ya. Yang lainnya silakan tugas ini dikerjakan masing-masing ya. Nanti dikirim langsung ke saya ya. Di WA saja nggak apa-apa. Iya Pak. Ya Pak. Untuk selanjutnya ya, kita lihat di PPT yang saya tampilkan ya, supaya kita lebih mendalami lagi ya tentang ini. Silakan dicatat ya, yang penting-penting ini nanti akan menampilkan buku bacaan secara keseluruhan ya, supaya kalian bisa belajar membacanya dengan benar dan tepat sesuai kaidah tajwid yang benar ya. Sudah terlihat betul anak-anak? Belum Pak, belum. Belum Pak. Keren Pak. Oke, sudah dilihat ya? Sudah Pak, sudah. Oke, yang saya buat nanti bisa saya share ini ya di kelas kalian ya, untuk lebih jelasnya ya. Oke. Kita lihat di slide yang selanjutnya, yaitu ada di tentang ini. Ini karena penjelasan itu nanti di tentang hormat dan patuh nanti di pertemuan kedua ya. Ini kita mendalami tentang dalilnya terlebih dahulu ya. Jadi kita sudah mendalami ini ayatnya. Ayat yang nomor 24 ya. Ini hadisnya. Bisa dilihat ya. Oke. Bagus ya Pak tulisannya. Ya, bagus. Nah, ini tadi yang kita analisis ya. Ya. Di sini, wah ini sudah banyak sekali nih. Dari nomor 1 sampai nomor 31. Di sini sudah dijelaskan semua ini ya. Terkait hukum tajwid dan cara membacanya sudah lengkap. Nanti dipelajari lebih lanjut untuk bisa mengisi LKPD secara baik. Oke? Secara hormat ini besok pertemuan yang kedua ya. Ini inti ya, inti dari ayat 23 dan 24. Kita disuruh untuk berakhlak baik, berkata dengan lemah lembut, bersikap rendah hati, bisa memberikan hadiah atau kesenangan, berdoa untuk ampunan dan kemuliaan bagi kedua orang. Dan hadis ini intinya adalah bahwasannya hal atau amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salah satunya berbakti kepada orang. Oke.
Untuk yang terakhir ya, dulu ini nanti saya share ya PPT ini ya untuk belajar kalian ya. Oke. Yang terakhir saya mau share untuk tugas kalian. Saya akan mengambil nilai bagaimana pendalaman kalian ya. Kita lihat ya. Sudah terlihat ya, anak-anak ya? Iya, Pak. Oke. Bawah. Pada saat soal evaluasi yang terpampang di sini, tapi saya sudah membuatkan di Google Drive-nya ya. Kalian nanti bisa apa namanya? Kuncinya jangan. Ini soal-soalnya saya tampilkan, tapi nanti kalian silahkan bisa akses di link yang saya berikan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Di atas ini. Ini ada di atas. Ini sudah saya buatkan melalui Google Form ya. Ini linknya. Silahkan kalian langsung saja sekarang masuk ke Google Form dan kerjakan soal yang tadi saya tampilkan itu ya. Langsung saja, ini waktunya hanya 5 menit ya. Karena kalian kelas hebat, 5 menit menurut saya bagus nilainya. Coba silakan ya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi di Google Form ini. Ya, silakan. Ya, Pak. Saya kirim di WA itu ya, juga ada ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Tethering, Pak. Bisa, saya kan jauh. Saya jauh. Waktu tinggal 1 menit. Cepet banget, Pak. Jam saya cepat ini, di sini jamnya cepat. Iya, Pak. Ya, Pak. Baru 2 soal ya, Pak. Ya, cepat. Ya. Mas Sahlan, jangan ngantuk Mas Sahlan ya. Dikerjakan ya Mas Sahlan. Punya saya HP-nya muter-muter, Pak. Paketan habis, Pak. Coba ulang lagi Mas Rois ya, di refresh itu. Iya, Pak. Ini Mas Sahlan kok nggak ada suaranya nih? Kemana ya? Tidur mungkin, Pak. Wah, gimana Ke ini? belakang, jangan nongol lagi. Gimana Mas Sahlan Sahlan? habis sakit hati, Pak. Habis sakit hati, Pak. Nggak boleh ini. Oke, waktunya udah habis ya. Nanti jawabannya jelas sudah langsung otomatis. Saya bisa melihat nanti di aplikasi Google Form yang saya buat. Oke ya. Kayaknya betul semua itu Pak. Terakhir ya. Oke, untuk yang terakhir silahkan untuk tugas praktek ini dibaca ini, membuat video mandiri membaca Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dengan kaidah tajwid yang benar ya. Membuat video, di video kalian membaca Al-Quran ini di video terus dikirim ke saya. Boleh menggunakan link YouTube ya. Bisa dimengerti ya anak. Malu ya, Pak. Duh, nggak boleh malu, kan sudah SMK, udah besar ini. Membaca ya, Pak ya, bukan hafalan ya, Pak ya. Bukan hafalan ya, membaca. Pak, saya belum bisa ngaji, Pak. Belajar ngaji dulu, Pak. Nanti dituntun Mas yang terdekat itu, Mas Misbah, dituntun boleh. Ya, Pak. Ya. Nanti saya diajari ya, Mas Misbah. Ya, itu Mas Misbah itu bagus itu bacanya itu. Saya juga daftar. Ya, silakan ya. Oke ya. Karena itu adalah tugas kalian di rumah.
Dan tentunya pada pertemuan di siang hari ini melalui Zoom, kita bisa mendapatkan hal-hal yang sangat banyak ya. Yang pertama adalah betapa pentingnya membaca ayat Al-Quran dengan kaidah tajwid. Yang kedua adalah isi penjelasan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan hadis yang terkait. Yang selanjutnya kalian bisa menambah keilmuan dan menambah pemahaman ya terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan yang lebih penting lagi adalah kalian berlatih sudah menggunakan pembelajaran berbasis online. Oke ya, terima kasih untuk pertemuan pada kesempatan ini, kalian sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bagus. Untuk tutup kita dengan berdoa kafaratul majlis ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Mas Misbah itu memimpin doa, coba Mas Misbah. Ya, mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Mas Ba dan anak-anak semua. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya. Amin. Amin. Kita tutup pertemuan pada siang hari ini, dan jangan lupa pertemuan yang akan datang saya akan menagih tugas-tugasnya ya. Oke. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana contoh perilaku menyikapi untuk taat dan hormat pada orang tua dan guru. Baik, mari kita tutup dan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Dari Bapak banyak tutur kata yang kurang berkenan dan banyak menyinggung, mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Eko. Selanjutnya Bu Laili Muktamaroh. Jangan lupa direkam ya Pak Bu yang maju. Artinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nanti seperti itu ya anak-anak ya. Iya Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Karena masih pagi, kita masih fresh, jadi harus semangat semuanya. Jangan ada yang ngantuk ya. Ya Pak. Ya Bu. Kira-kira sudah sarapan semuanya apa belum ya ini ya? Karena masih pagi.